Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua di rumah, perkenalkan, nama saya Hera. Saya bidan yang bertugas di Puskesmas Wajo. Pada video ini, saya akan memberikan penyuluhan, edukasi tentang bagaimana ibu tetap bisa menjaga kehamilan ibu tetap sehat dan bayi juga sehat. Nah, ibu bisa buka buku KIA-nya halaman 4, 5, terus nanti sampai halaman 9. Nah, ibu, kita mulai ya. Nah, untuk perawatan sehari-hari, yang pertama itu bagaimana tentang nutrisi ibu. Ibu makan itu beragam. Makannya lebih banyak dari sebelum ibu hamil, terus proporsional, dan ibu makannya 4 sehat 5 sempurna, lengkap, ada makanan pokok, terus lauk-lauknya, lauk pauk, sayur, buah-buahan, juga susu. Dan jika ibu saat kehamilan ini masih muntah, ibu bisa makannya itu sedikit-sedikit, namun sering. Ibu bisa makan yang ibu suka, seperti biskuit, buah, singkong, dan ubi. Dan untuk minumannya, ibu kalau dulu biasanya itu 7-8 gelas. Nah, ibu bisa tambah menjadi 10 gelas sehari. Nah, kalau makanannya tadi itu ibu tidak ada pantangan. Ibu bisa makan apa saja selama itu bukan makanan yang mentah. Nah, selanjutnya untuk istirahatnya ibu kalau tidur malam itu cukupkan 6-7 jam. Dan bila ibu ingin tidur siang, boleh ibu tidur 1-2 jam. Itu bagus, ibu istirahat yang cukup. Tidak boleh begadang ibu. Terus untuk posisi tidurnya, ibu sebaiknya tidurnya itu miring ke kanan. Selanjutnya, jika ibu tinggal di tempat yang epidemis malaria, ibu bisa menggunakan kelambu. Dan selanjutnya, jika ibu saat-saat bersama suami, ibu bisa untuk diminta distimulus perutnya, stimulus supaya sejak dini itu bisa sering berkomunikasi dengan bayi. Stimulus, didengarkan musik juga boleh. Selanjutnya, ibu untuk personal hygiene ibu, menjaga kesehatan, mandinya 2 hari sekali, bisa pagi dan sore. Terus untuk gosok giginya 2-3 kali sehari boleh. Terus untuk keramas, ibu 2-3 kali seminggu. Juga ketika ibu ingin makan dan sesudah makan, ibu cuci tangan dulu pakai sabun dengan air mengalir. Terus setelah BAK dan BAB juga. Untuk pakaiannya, ibu harus ganti pakaian sehari itu bisa 2 kali, juga pakaian dalamnya ibu ya. Dan untuk hubungan intimnya, ibu boleh dengan suami melakukan hubungan intim asal tidak membahayakan kondisi janin, perutnya tidak mengalami tekanan. Dan untuk aktivitas sehari-hari,
ibu boleh melakukan aktivitas apa saja di rumah selama itu tidak memberatkan ibu, juga tidak mengganggu kondisi janin. Terus bila ibu pekerjaannya di rumah itu cuci piring, cuci baju, bisa suami membantu, diganti dulu sama suami. Terus kalau untuk senam, ibu boleh melakukan senam di rumah, bisa dengan melihat tutorial video di YouTube. Namun ketika saat melakukannya ibu terasa sakit, boleh untuk dihentikan dulu. Untuk ada beberapa hal yang perlu ibu hindari selama kehamilan. Yang pertama itu, ibu jika dulu ibu sering suka angkat berat, sekarang ibu hindari dulu mengangkat berat. Bisa dibantu sama suami atau sama anak dulu. Yang kedua itu, ibu menghindari asap rokok. Asap rokok mungkin ketika suami di rumah rokok, ibu bisa menghindari dulu. Terus untuk minuman seperti alkohol dan minuman bersoda, juga jamu, itu dihindari. Terus untuk tidur, ibu tidur terlentang itu tidak boleh sampai 10 menit, tidak boleh lebih dari 10 menit. Selanjutnya, kalau ibu sakit, tidak boleh minum obat jika itu bukan resep dari dokter. Terus ibu juga hindari stres berlebihan. Nah, ibu selanjutnya tentang jika ibu ada beberapa tanda-tanda bahaya saat kehamilan. Ibu perlu tahu ini sehingga nanti ketika terjadi, ibu bisa segera ke pelayanan kesehatan. Yang pertama itu seperti ibu muntah terus-menerus, terus ibu tidak mau makan, nafsu makan hilang. Terus yang kedua itu demam tinggi. Yang selanjutnya kaki ibu, tangan, serta muka itu bengkak. Selanjutnya ibu mengalami sakit kepala disertai kejang. Nah, terus ada juga ibu tiba-tiba janinnya itu dirasa gerakannya itu tidak begitu aktif dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya terjadi pendarahan saat hamil muda dan hamil tua. Dan selanjutnya itu air ketuban keluar pada sebelum waktunya. Nah, selanjutnya jika terjadi demam, menggigil disertai berkeringat. Nah, bila ibu saat ini tinggal di tempat yang berpotensi malaria, itu bisa saja merupakan gejala dari penyakit tersebut. Selanjutnya ketika buang air kecil itu terasa sakit, juga terjadi keputihan, selanjutnya disertai gatal-gatal, itu juga merupakan tanda bahaya. Selanjutnya ibu batuk lama, terjadi batuk lama lebih dari 2 minggu. Selanjutnya ada lagi seperti jantung berdebar-debar dan dadanya sakit. Selanjutnya ada ibu mengalami diare berulang-ulang, dan jika terjadi sulit tidur dan cemas berlebihan. Jika ibu mengalami hal-hal yang demikian,
ibu harus segera ke pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dokter, maupun bidan. Dan ketika ibu persiapan tentang persalinannya, itu yang pertama, ibu tanyakan kepada bidan dan dokter kapan ibu bersalinnya, tanggal perkiraannya. Terus ketika akan melakukan pemeriksaan, sebaiknya ibu didampingi oleh suami atau keluarga. Selanjutnya, mulai dari sekarang, persiapkan dana, biaya saat bersalin maupun biaya-biaya lainnya. Juga siapkan kartu jaminan kesehatan. Jika ibu belum memilikinya, ibu bisa mendaftarkan diri ke kantor BPJS maupun kantor BPJS atau memberitahukan kepada petugas puskesmas. Selanjutnya, ibu ketika ingin nanti bersalin, rencanakan itu bersalinnya dengan dokter dan bidan, dokter maupun bidan. Terus ibu siapkan KTP, kartu keluarga, juga kebutuhan ibu, pakaian ibu dan juga bayi. Selanjutnya, ibu mempersiapkan lebih dari 1 donor darah dengan golongan yang sama dengan ibu jika sewaktu-waktu diperlukan. Juga keluarga dan suami mempersiapkan kendaraan nanti jika diperlukan. Juga pastikan ibu dan keluarga ibu itu menyepakati amanat persalinan dalam kartu P4K yang sudah tertempel di depan rumah ibu. Selanjutnya nanti rencanakan Bu untuk ikut KB setelah bersalin. Nanti ibu bisa tanyakan kepada bidan KB apa yang cocok dengan ibu. Nah, ibu, itu tadi tentang bagaimana ibu bisa merawat kehamilan ibu di rumah. Selanjutnya, ibu, sekarang ini di era pandemi saat ini, pemerintah mulai menerapkan new normal di beberapa daerah secara bertahap. Nah, mulai sekarang ibu-ibu bisa mempersiapkan diri untuk penerapan new normal ini. Nah, yang pertama, ibu harus sering cuci tangan. Ibu sekeluarga menjaga kebersihan tangan jika ingin makan dan sesudah makan. Nah, ibu, jika saat ibu akan keluar rumah, ibu maupun keluarga, itu pastikan ibu menggunakan masker. Juga ketika nanti bertemu orang, pastikan itu jaraknya 1-2 meter. Selanjutnya, hindari tempat-tempat yang ramai. Nah, ketika nanti ibu akan masuk ke rumah, nanti ketika pulang, ibu dan sekeluarga sudah mencuci tangan. Di luar rumah siapkan cuci tangan, dan itu juga berlaku ketika nanti ada tamu yang berkunjung. Selanjutnya, ibu kalau ketemu orang yang kira-kira ibu curigai itu mengalami gejala-gejala COVID-19 seperti demam, flu, batuk. Nah, itu dihindari dulu Bu, takutnya karena orang tersebut imunnya sedang turun, dia bisa berpotensi menularkan virus
seperti itu Ibu. Nah, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ibu-ibu di rumah bisa menerapkan pola hidup sehat, juga keluarganya ya Bu ya. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.